Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Kemarin PSI bangga deklarasikan Ganjar ya capres di 2024. Kini tidak diakui oleh PDP. Bagaimana nasibnya mereka begitu kan? Sangat disayangkan sekali memang ya. PSI ini sudah sana sini copras capres ternyata tidak diakui begitu. Kasihan banget begitu kan ya. Ini dikutip dari TV One begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan Giring, Natali, Grace Natali dan sebagainya begitu, apalagi si Adi Armando yang gerbong ke PSI sudah tidak diakui begitu kan ya. Karena begini ya, partai pengusung itu adalah partai yang lolos di parlemen ya. Partai pendukung itu adalah partai yang kemudian cawi-cawi sana sini begitu kan. Partai baru yang kemudian tidak lolos di situ begitu. Ya percuma aja sebenarnya begitu kan ya. Dia punya pendukung ya sebagai partai pendukung ya, tetapi tidak bisa bagaimana untuk bisa menjadi partai pengusung begitu kan ya. Ya masuk saja diterima itu alhamdulillah begitu kan ya. Jangan lalu kemudian tiba-tiba minta jatah menteri sana sini kan begitu lagi kita begitu. Tetapi ini menarik begitu kan. Seperti ini ya, kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Kemarin PSI bangga deklarasi Ganjar capres di 2024. Kini ya tidak diakui oleh partai PDP ya. Partai rese itu PSI numpang ngetop doang ini. Bisa nggak kalau bikin judul beritanya tuh ngesalin ya ini. PSI terlalu awal untuk mendeklarasikan calon presiden yang bukan kadernya. Apa yang menarik, apakah PSI akan bergabung dengan koalisi yang mendukung ya tokoh yang terbiasa mereka tekan ya. Jika iya, maka bagaimana strategi PSI saat mendukung tokoh lawan tersebutnya? Banyak sekali begitu. Dalam artian kalau kita melihat dari kalkulasi ini bahwa PSI tidak ada apa-apanya begitu kan ya. Bahkan ya di sini disebutkan emang partai PSI ini kebangetan ya. Gimana ya nggak ngamuk dari partai PDP. Dianggap jadi follower partai bocil yang nggak punya etika. Udah nyolong kader tanpa kulonuwun ya, pemilik kader malah dianggap follower. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bayangkan begitu, partai PSI yang bisa jadi nyongsep juga begitu kan. Yang katanya juga di situ ada Adi Armando yang ingin gabung begitu ya. Sebenarnya sudah gabung begitu kan, tapi ingin menjadi calon caleg di situ. Siapa yang memilihkan begitu Pak? Pertanyaannya hari ini begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Bahkan ini adik kakak biasa aja kalau nggak akur mah ya. Nanti lebaran 1445 Hijri ya juga baikan lagi. Kayak itu semua pengurus partai se-Indonesia sudah bisa mati massal sejarah ya. Tak selalu terlama-lama hidup di dunia karena makin menambah dosa aja. Apa ini? PDP ngerti banget bocah-bocah ini kontribusi nggak ada tapi minta jatah banyak. Penetrasi politiknya cukup bagus kok walaupun dulu nggak dianggap ini. Daripada Anies tidak diakui mayoritas rakyat waras lah ini ya. Sekedar saran saja untuk Giring Gadisa, jadikan PSI sebagai antitesa dari PDP, bukan memposisikan sebagai PDP untuk U23. Caranya ya jadi partai yang progresif yang berdamailah dengan sandalista. Ini wow, ini keren begitu kan kalau kita telusuri secara betul begitu ya. Apa yang selama ini dikomentari oleh netizen itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan begini, PSI tidak dibutuhkan faktanya, tidak membawa nilai bermanfaat bagi masyarakat, hanya kumpulan orang dan anak muda yang tidak dapat panggung publik, namun ambisius dan tidak jelas ya apa pencapaiannya. In fact, nobody ya, curious of even care ya, tak bawa warna publik ya juga ya, jalan sendiri, no offense. Tapi memang PSI salah sih ya, dia duluan usung kader partai lain ya, aturan tunggu partai tersebut duluan yang usung kadernya. Jadi kemarin itu kalau kita melihat juga Pak Ganjar tidak tahu partai apa itu. Kan begitu logikanya begitu. Bagaimana sakitnya begitu kan? Partai PSI opo? PSSI kali kan begitu logikanya Pak Ganjar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Kemarin PSI bangga deklarasi Ganjar capres di 2024. Kini tak diakui PDIP ya. Dikutip dari TV One News ya, PDP Perjuangan menolak dukungan Ganjar Pranowo capres di 2024 ya dari Partai Solidaritas Islam Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia PSI. Pihaknya hanya menerima secara resmi dukungan dari Partai P3 dan Hanora. Sekjen PDP Hasto Kristianto mengatakan Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri hanya menugaskan jajaran pengurusnya yang lain untuk berkomunikasi dengan Hanora dan P3.
Namanya ya beri dukungan, lakukan komunikasi politik ya. Pak Oso inten ya Bu Mega bagi ruang kerja sama dengan baik ya. Ahmad Basara ditugaskan komunikasi dengan Pak Oso ya. Ungkap Hasto di kantor DPP PDP. Artinya, kenapa PSI kota tidak dilibatkan di situ begitu? Kan sudah tahu ketika PSI masuk di situ ya bisa jadi ya tambah rusak begitu kan PDP. Kan bisa jadi seperti itu begitu kan. Partai nasionalis begitu kan ya, kecuali partai Islami agamis begitu ya. Artinya kalau kita melihat masuk di situ mungkin pertimbangan besar Ibu Megawati, wah ini bisa kacau ini kalau masuk ke sini begitu. Karena apa? Karena isinya para buzzer dan cebong kan begitu logikanya. Pasti seperti itu begitu ya. Dia menjelaskan komunikasi itu dilakukan untuk membangun kerjasama. Hal itu juga sudah didiskusikan di internal PDP. Betul begitu ya. Mungkin tiba-tiba PSI datang begitu kan ya, ingin gabung di situ ya. Ibu Megawati kan berpikir rasional begitu kan, siapa yang berdarah-darah membantu sana sini begitu kan, bisa saja seperti itu begitu. Jadi bangun hal positif, kami penuhi aspek kultural ya, aspek dimana bangun kerjasama, bukan tiba-tiba ambil keputusan. Jadi etika politik harus dikedepankan. Hasto menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai Hanura yang sudah resmi bergabung ke koalisi PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Dukungan dari P3 yang menunjukkan bagaimana kedua partai memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang. Bagaimana ya antara PDIP saat ini antara PDIP saat itu dan P3 merupakan partai yang menjadi korban ya dari pemerintahan Orde Baru, sehingga dari kantornya pun ya kami bertetangga, ujarnya ya. Bahkan ya Hasto mengatakan dalam cuitannya ya, dalam beberapa segmen terakhir ya, dia mengatakan bahwa kalau ini bergabung antara P3 dengan dengan PDIP itu menjadi kekuatan. Lantas bagaimana dengan PSI? Ya PSI ya tidak diakui begitu ya. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina PSG Grace Natali yang mengumumkan bahwa partainya resmi mendukung Pak Ganjar di 2024 ya. Dari hasil rembuk rakyat kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar ya Pranowo sebagai calon presiden ya di 2024. Sejak awal Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dari kandidat lain, ucap Grace Natali. Meskipun memang ya Mas Ganjar bukan kader PSI, tetapi PSI berkomitmen mendukung kandidat terbaik ya Grace Natali. Ya inilah yang mungkin salah dalam etika begitu kan ya, si PSI lalu kemudian tiba-tiba seolah-olah dia melampaui dari Ibu Megawati. Kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini PSI kenapa kok tidak dianggap? Kasihan sekali begitu. Bisa saja dia akan gabung kepada Pak Prabowo begitu, walaupun sudah jelas-jelas ya mendukung Pak Ganjar. Tapi bagian dari PSI saja seolah-olah sudah tutup dukungan begitu kan, seolah-olah tidak butuh kepada PSI begitu. Jadi bagaimana jadinya kalau seumpama ini PSI sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, tiba-tiba mendukung Pak Prabowo, bagaimana begitu kan? Ya, dianggap tidak konsisten lagi begitu. Ya, menurut saya pribadi ya, memang PSI itu butuh ya perombakan ulang begitu di situ begitu kan, tidak hanya ya mengendalikan orang-orang yang memang maksudnya Ade Armando terus yang lain begitu kan, basisnya anak-anak muda tapi tahu-taunya seperti itu kan, begitu logika kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.